Hai sahabat AMS, kembali lagi dengan saya Dr. Ahmad Mediana di AMS TV Channel. Sharing is caring. Pada kesempatan yang luar biasa ini saya kembali bertemu dengan pasien saya yang lovely patient lah untuk saya. Seorang ibu Salini sekarang sedang hamil anak kedua. Anak pertamanya dengan saya lahir normal, saat itu beliau dengan keadaan bipolar yang luar biasa ya. Bu Salini, apa kabar? Dokter Ahmad, alhamdulillah baik. Oke nggak? Hamil Sangat kedua oke. ini? Kedua, Oke ya. sangat oke. Bu, apa bedanya hamil yang sekarang sama yang dulu? Tentu yang pertama itu ya pertama lah gitu kan. Yang kedua jauh lebih siap untuk segalanya. Yang pertama lagi coba-coba? Atau enggak? Atau baru belajar? Baru belajar. Baru belajar Kan ya? bikin anak nggak bisa coba-coba dok. Oke. Menikah juga jangan dicoba-coba. Jangan, gitu ya. fatal bisa. Serius gitu ya. Tapi kan keadaannya nih ya yang lebih serius lagi. Bu Salini, bipolar itu menurut Bu Salini ya kan awam kan? Bu Salini Iya. kan bukan dokter kan? Bukan, Bukan saya tenaga orang kesehatan. Bipolar itu apa? Kalau saya sebagai penyintas bipolarnya, yang saya tahu dari tenaga medis yang membantu saya, keadaan personality seseorang yang mood swing-nya itu lebih cepat berubah dibandingkan orang normal pada umumnya. Gitu. Oke. Itu mengganggu nggak? Sebelum hamil, lagi hamil, melahirkan gitu? Kalau tidak tertangani dengan baik, sangat mengganggu. Kita sama-sama tahu pengalaman hamil saya pertama kemarin masuk trimester 3 sampai pasca melahirkan, bagaimana dahsyat efeknya terhadap diri saya gitu, sangat mengganggu. Oke. Pakai obat nggak? Untuk sekarang pakai obat. Yang dulu? Ini sebelum hamil, lahir, yang dulu? Yang dulu pakai obat? ketika sudah hamil tidak minum obat sama sekali. Kalau sekarang saya tahu dampak dan efeknya sangat dahsyat. Saya nggak mau ngulang kesalahan yang sama dong dok. Kita nggak mau jatuh di lubang yang sama karena biayanya sangat mahal. Jadi saya rutin ke psikiater, rutin juga ke psikolog. Mereka katakan A, saya ikut A. Mereka katakan B, saya ikut B. Oke. Bu Salini, saya geser sedikit ya dari sebelumnya nih ya. Boleh. Sebelum hamil aja ya, udah tahu belum bipolar? Jadi ceritanya itu agak panjang runut ke belakang dok. Panjang Ya. Singkat aja tapi Ya, ceritanya. saya dibawa ke dokter. Jadi dokternya itu bukan dokter yang harusnya menangani untuk penyakit tersebut. Dan yang saya tahu selama ini adalah penyakitnya adalah depresi ringan. Kalaupun Depresi, saya ya. tahu itu bipolar, jauh sebelum saya program hamil, kami sudah mengantisipasinya bersama suami. Jadi ketika hamil pun ya saya karena kita sama-sama tahunya depresi ringan bersama suami, jadi kita tidak menyangka akan seberat seperti kala itu gitu. Oke, jadi boleh dibilang informasinya kurang lengkap lah ya, Ya. katakan ya. Saya sebagai dokter kebidanannya nih, Bu Salini kan saya bersyukur kan dapat kasus seperti ini ya. Kalau lihat dari prosesnya, oke, kan swingnya katanya luar biasa ya, Ya. atas bawah gitu. So far hamilnya terkendali, lahirnya normal kan, Normal. menyusuinya juga sampai 2 tahun Sampai kan. 2 tahun. Itu kan pembuktian bahwa Bu Salini itu mampu mengendalikan seluruh proses ini. Betul. Itu rahasianya apa? Rahasianya yang pasti pertama adalah serahkan ke Yang Maha Kuasa. Oke. Kedua adalah mencari tenaga medis yang cocok dengan visi dan misi kita. Yang Ketemu ketiga, tuh ya, yang ketemu kedua. pastinya. Yang ketiga adalah support sistemnya. Yang pertama dari Allah, yang kedua alhamdulillahnya ketika hamil ketemu Dokter Ahmad dari awal kita udah merasa cocok. Yang ketiganya support system. Walaupun di awal kelahiran putra pertama saya sempat carut maut, tapi dengan berjalannya waktu, support system saya turunkan ego masing-masing sampai akhirnya nggak sampai 6 bulan saya sudah kembali ke keadaan semula yang dalam artian BPD-nya sudah terkendali. Wow, luar biasa. Jadi segala sesuatu kalau memang kita ketahui dengan baik, kita pelajari, disupport oleh support system yang bagus, hasilnya bagus. Ini kan tidak boleh dicoba-coba, dijalankan sebagaimana mestinya.
terjadi proses persalinan yang bukan tanpa resiko juga. Dan so far anak 2 tahun ini oke ya perkembangannya ya? Menurut dokter anaknya, yang saya juga konsultasi di kliniknya Dr. Ahmad, alhamdulillah oke. Bahkan beliau mengatakan perkembangannya di atas umurnya. Wah, luar biasa nih ya. Itu informasi yang sangat bagus nih untuk pemirsa. Misal ini, untuk yang kedua ini kan ibu merencanakan hamil kan ya. Itu dasarnya karena pengen punya anak lagi atau udah ngerasa siap aja di badan? Dua-duanya. Karena saya kan menghitung umur, baik umur saya dan umur suami. Kita sama-sama tahu bahwa wanita di atas usia 36 tahun reproduksinya sudah kurang maksimal. Jadi saya menghitung itu, saya ingin punya anak berapa. Jadi sudah dari awal menikah sudah direncanakan. Nanti selesai anak ASI 2 tahun, lanjut anak kedua. Wow. Itu walaupun ada bipolar mampu ya merencanakan seperti itu? Mampu, insya Allah. Keren ya? Oke. Baik. Bu Salini, ini kan nggak sedikit lah orang dengan gangguan mental health ini bipolar di luar sana kan. Pasti kan mereka juga ada yang bertanya-tanya, ada yang takut, ada yang ini ya. Kan waktu itu bikin buku? Bikin. Nah, oke. Bukunya itu untuk dijual atau untuk orang kalangan tertentu aja? Sejauh ini rencananya akan disebarluaskan, cuman saya juga masih menunggu untuk momentum yang tepat. Jadi bukunya itu bukan hanya bercerita tentang pengalaman bipolar saya dan juga tentang 1000 hari kehidupan. Jadi mulai dari saya hamil, saya sakit, saya tidak normal sampai usia anak saya 2 tahun. Wow. Buku itu sudah jadi juga. Oke ya, jadi luar biasa nih pemirsa. Jadi seorang ibu Salini gitu ya dengan bipolar. Proses hamilnya lancar, alhamdulillah. Tanda kutip, walaupun dengan traumanya, dramanya, lahir normal, tumbuh kembangnya bagus, 2 tahun, ASI. Dan itu dia menjalankan proses 1000 hari pertama kehidupan dengan baik. Bu Salini, sebelum kita mengakhiri nih ya, apa pesan untuk pemirsa yang mungkin ingin hamil, mungkin juga dengan tidak hanya bipolar, mungkin ada yang depresi, ada yang schizofren, ada yang lain gitu. Mereka tapi ingin hamil juga. Apa pesannya kira-kira? Pesan saya yang jelas, satu pertama kali adalah memilih pasangan yang tepat dulu. Karena itu nanti menentukan segalanya. Kedua juga ketika sudah punya rencana, selalu libatkan yang maha kuasa. Yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah mencari dokter kandungan yang tepat, yang sesuai dengan visi misi kita dalam menjalani kehidupan hamil dan persalinan nantinya. Kalau untuk sehatnya sendiri, misalnya apa? Olahraga? Saya rutin gitu? Jalan pagi setiap ya? hari dan juga lumayan rutin renang, dok. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak nih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Pemirsa sekali lagi, pengalaman hamil dengan keadaan bipolar ditata laksana dengan baik, dipandu, disupport, dikasih kesempatan, dikasih kepercayaan. Insya Allah menghasilkan sesuatu yang baik pula. Semoga kasus ini memberi manfaat yang luar biasa untuk kita semua. Ahmad Mediana, AMS TV Channel, sharing is caring, like and subscribe.